Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Utami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi. Saya sendiri Vista Nur Kolbi selaku moderator yang akan membantu berjalannya diskusi kali ini. Di mana kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang bentuk kurva biaya jangka pendek. Namun tentunya saya tidak akan sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada di Justin Jen, Septesya Mahardika, dan Andi Mutiara Petasungguh. Untuk yang pertama Justin Jen saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk kurva biaya jangka pendek. Gambar di samping menunjukkan kurva biaya total, TC, biaya tetap total, TVC, dan biaya variabel total, TVC. TFC atau garis merah putus-putus tetap konstan karena tidak berubah dengan output. TVC atau garis biru titik putus awalnya meningkat perlahan lalu semakin curam karena hukum hasil yang semakin berkurang. TC atau garis solid bentuknya mengikuti TVC tetapi lebih tinggi sebesar TFC. Kurva ini membantu memahami bagaimana total biaya produksi berubah dengan jumlah output. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan kurva biaya total. Dalam gambar di atas mau digambarkan 3 jenis kurva yang termasuk dalam golongan kurva biaya total rata-rata, yaitu kurva TFC yang menggambarkan biaya total. Yang kedua, kurva TVC yang menggambarkan biaya berubah total. Dan kurva TC yang menggambarkan biaya total. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai atau lihat di bagian AB. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TVC semakin tegak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Septesya Mahardika. Septesya Mahardika saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang berikutnya yaitu kurva biaya rata-rata. Eh, Pada bagian pertama, kurva biaya rata-rata yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana biaya produksi per unit berubah seiring dengan jumlah output yang diproduksi. Dalam teori ekonomi, ada ada 3 jenis biaya rata-rata utama, yaitu biaya tetap rata-rata, atau biasa disebut AFC. Kemudian yang kedua biaya variabel rata-rata atau AVC, dan dan yang ketiga biaya total rata-rata. Selanjutnya pemahaman mengenai kurva biaya rata-rata sangat penting bagi produsen dalam menentukan tingkat produksi yang optimal untuk meminimalkan biaya per unit dan memaksimalkan keuntungan. Dengan mengetahui bagaimana biaya rata-rata berperilaku pada berbagai tingkat output, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksinya agar tetap efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga saya persilakan Andi Mutiara Petasungguh. Untuk mempresentasikan. Baik, untuk materi selanjutnya ada hubungan antara kurva emisi dengan efisi dan ASI. Contoh pengaruh emisi terhadap AVC adalah, misalnya pada produksi 10 unit, biaya variabel rata-rata atau AVC adalah Rp100. Dengan demikian, total variabel cost-nya TVC adalah TVC sama dengan 10 dikali Rp100 sama dengan 1000 T. Jika untuk menambah 1 unit produksi lagi, diperlukan biaya marginal atau MC sebesar Rp56.
Divisi sama dengan Rp1.000 ditambah Rp56 sama dengan Rp1.056. Maka untuk 11 unit produksi, avisi menjadi avisi sama dengan divisi per Q sama dengan Rp1.056 per 11 sama dengan Rp96. Karena nilai avisi menurun dari Rp100 menjadi Rp96, ini menunjukkan bahwa MC avisi sehingga kurva avisi menurun. Untuk implikasi hubungan antara MC dan avisi adalah, jika MC avisi, maka kurva avisi yang sedang menurun, artinya biaya marginalnya lebih rendah dibandingkan biaya rata-rata, sehingga biaya rata-rata akan turun. Jika MC lebih besar dari avisi, maka kurva avisi sedang naik. Ini berarti biaya marginalnya lebih tinggi dibanding biaya rata-rata, sehingga biaya rata-rata akan naik. Lalu hubungan dengan kurva AC, yaitu kurva MC juga memiliki hubungan yang sama dengan AC atau average total cost. Saat MC AC, kurva AC menurun, dan ketika MC lebih besar dari AC, kurva AC mulai naik. Kurva MC akan memotong kurva avisi dan AC di titik terendah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ketika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata akan mencapai titik terendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gambar 10.3 hubungan antara MC dengan AVC dan AC. Yang pertama itu, kurva MC, marginal cost biaya marginal. Kurva MC berbentuk huruf U, yang berarti biaya marginal awalnya menurun karena adanya efisiensi, produksi, dan skala ekonomi. Tetapi, kemudian meningkat karena hukum hasil yang semakin berkurang. MC selalu memotong kurva AVC dan AC di titik terendahnya. Yang kedua, kurva AVC, Average Variable Cost, biaya rata-rata, variable. AVC menunjukkan biaya rata-rata dari komponen biaya variabel dalam produksi. Kurva AVC juga berbentuk U, karena pada awalnya biaya rata-rata menurun, tetapi setelah titik tertentu mulai meningkat, MC memotong AVC di titik terendah AVC. Yang ketiga, kurva AC, Average Cost, biaya rata-rata total. AC adalah gabungan dari biaya tetap rata-rata AVC dan biaya variabel rata-rata atau AVC. Seperti AVC, kurva AC berbentuk U, tetapi selalu lebih tinggi daripada AVC. Karena AC juga memperhitungkan biaya tetap. MC juga memotong AC di titik terendahnya. Selanjutnya, itu tentang bentuk kurva biaya jangka pendek. Gambar 10.4 menggambarkan kurva MC. Menggambarkan kurva biaya marginal MC sedikit rumit karena kurva MC menunjukkan tambahan biaya ketika produksi bertambah 1 unit. Kurva MC menggambarkan pertambahan biaya produksi ketika jumlah barang yang dihasilkan meningkat. Oleh karena itu, nilai biaya marginal berkaitan dengan dua tingkat produksi, sebelum dan sesudah peningkatan produksi. Dalam menggambarkan kurva MC, titik-titik yang mewakili biaya marginal harus ditempatkan di antara dua tingkat produksi. Sebagai contoh, jika produksi meningkat dari 0 menjadi 1 unit, titik untuk biaya marginal harus ditempatkan di tengah antara produksi 0 dan 1. Penempatan ini menggambarkan biaya tambahan yang memerlukan untuk memproduksi 1 unit tambahan dan memberikan bentuk khas kurva MC. Kurva MC biasanya berbentuk huruf U, di mana biaya marginal pada awalnya menurun karena adanya skala ekonomi. Kemudian naik seiring meningkatnya produksi karena dampak dari hukum hasil yang semakin berkurang. Baik, sekian presentasi dari kelompok dari 12. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.